Kita mulai, Nam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, Al-Akh Abdul Rahim Dahlan, kita berjumpa di dalam majelis Hamul wal Ada. Pada kita kesempatan yang baik ini, insyaallah ta'ala kita akan memulai daripada talaqi musyafahah kita di pengambilan sanad Al-Quran 30 juz bil hifz, ya, dengan hafalan, Nam? Nah, Ustaz. Nanti alhamdulillah. Jadi anak berikan pilihan ya dengan bin nazar atau bil ghaib atau bil hifz, ya, silakan untuk dipilih antara keduanya. Yang penting di dalam pengambilan sanad ini tujuan kita yakni lillah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain selain daripada itu, agar Allah taala memberikan keberkahan kepada kita, ya, kepada antum. Jadi anggap pengambilan sanad ini sebagaimana perkataan dari Syekh, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, bahwasannya ilmu itu merupakan dua gerbang pintu, ya. Ibaratnya pintu di depan, ada pintu di belakang. Pintu di depan merupakan pintu riwayah, pintu di belakang pintu diroyah. Insyaallah ta'ala mungkin anak akan selipkan sedikit berkaitan dengan metode Tuhfatul Muqri yang kami dapatkan dari guru kami. Jadi tidak hanya sekedar sima'i, jadi anak tidak hanya sekedar simak saja daripada Radul Qiraah antum, tapi lebih daripada itu ada nanti sedikit penjelasan di beberapa tempat seperti itu. Baik, insyaallah taala durasi untuk talaqi kita kurang lebih satu kali pertemuan itu adalah kurang lebih 1 jam, ya, walaupun mungkin tidak 1 jam ataukah mungkin bisa lebih daripada itu, ya, lebih sedikit lah seperti itu. Baik, mungkin ada hal-hal yang ingin antum sampaikan sebelum kita mulai untuk mempersingkat waktu. Mungkin tidak ada, Ustaz. Baik, kita mulai saja, Nam. Jadi tafadhol antum silakan mulai membaca dari mulai ta'awud, basmalah di awal surah Al-Fatihah, lanjut pada surah Al-Baqarah, dan seterusnya sampai selesai. Harapan ana kalau bisa dan mampu, nanti ketika di juz 29 kita berhenti, tafadhol antum bisa bertemu langsung dengan ana gitu ya, untuk menyetorkan kamilan di juz 30. Itu kalau mampu. Ya, kalau tidak mampu maka tidak mengapa. Dua-duanya sah. Ketika kita bertemu sah. Ini juga sudah sama, ya. Talaqi musyafahah. Ana lihat antum lihat ana, seperti itu. Sudah sah. Ya. Ana baca dulu gak, Ustaz? Nah, tafadhol. Nah, beda, Nam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dialihkan lagi sedikit huruf ain, ya. Iyyaka na'budu. Huruf ain kan punya sifat tawassut. Antum alirkan sedikit sedang saja, ya, agar sifat tawassut bainnya dari huruf ain itu tampak. Iyyaka na'budu.
na'budu. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. jadi huruf ain itu kan huruf istifal ya. Jadi antum tidak perlu menyempitkan daripada makhrajnya, dibuka saja. A a iyyaka na'budu na'budu na'budu. A na'budu iyyaka na'budu seperti itu. Saya diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, nanti tinggal dilatih saja ya untuk ain ya. Sedikit dilatih. Nanti. Fadhal. Wasil. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Perhatikan huruf shad. Huruf shad dia punya sifat apa di situ? Punya sifat isti'ala dan itbaq. Ya. Maka yang kita perhatikan di sini adalah sifat al-itbaq pada huruf shad. Ketika dia berharakat kasrah, maka pangkalnya benar-benar naik ke atas, ya. Seolah-olah dia melekat, ya, merekat. Jadi si. Jadi makhrajnya ya sama dengan makhraj huruf sin. Jadi gampangnya kita lafalkan huruf sin saja. Sa, so tanpa mencucu ya. So ketika harakatnya kasrah, si. Ihdinas si. Jadi itbaq, sifat itbaqnya benar-benar terdengar seperti itu. Ihdinas sira. Nah, kemudian nanti begitu masuk ke huruf ra yang fathah diikuti alif, maka itu marotib tafkhim yang paling tinggi. Ya, bahkan huruf to yang punya sifat al-itbaq sekalipun itu kalah. Ya, kalah marotibnya dengan huruf ra yang fathah diikuti alif. Karena huruf to cuma hanya fathah saja. Ya, marotibnya yang kedua. Ya, as-sira, ra, to nggak boleh lebih tebal, jangan to, sirato, tidak boleh, tapi siratal ladzi, ya, ihdinas sira, ara, seperti itu. Baik, diulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tamam. Wasil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, perhatikan huruf dhad. Huruf dhad memang bukan huruf Indonesia ya. Huruf dhad ini memang punya sifat khusus dan dia hanya terdapat di kabilah Arab saja. Orang Arab yang hanya punya huruf ini. Jadi huruf dhad ini punya sifat rakhwa dan istitalah ya. Jadi gampangnya kita tempelkan mulai dari pangkalisan kita terus sampai dia di makhrajnya huruf lam. Jadi nanti tumpuan di makhrajnya huruf lam itu untuk apa? Untuk menghasilkan suara rakhwanya. Ambo. Jadi ada suara yang mengalir. Seperti itu. Ambo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Seperti itu. Waladhdallin. Jadi antum tumpu di makhrajnya lam supaya apa? Sifat rakhwa daripada huruf dhad itu tampak. Ya. Jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, ketika kita lakukan do itu sudah benar tapi sifat daripada rakhwanya hilang. Ya. Ini jangan sampai hilang sifat rakhwa daripada huruf dhad. Ambo. Kalau untuk latihannya jadi rapatkan kedua bibir, kemudian kita rasakan pangkalisan kita menempel di geraham atas kita. Kemudian
ujung lidah kita itu bertumpu di makhraj huruf lam. Seperti halnya huruf lam. Allah, 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 ambo, ambo, Allah, Allah, seperti itu. Dan suara huruf dod itu keluar tidak ke depan, tapi dari samping. Ya. Karena apa? Karena mulai dari tepinya tuh memanjang terus ke ujung lidah. Ya, itulah yang disebut dengan istiltolahnya daripada sifat di huruf dod ini. Ambo, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ambo, ambo, boleh di kanan, boleh di kiri, boleh dua-duanya. Seperti itu. Baik. Fahimtum ya Abdurrahim? Fahimtum. Nah, baik. Nah, tafadhal. Diulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti tinggal dilatih terus ya. Ambo, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ambo, seperti itu. Terus perhatikan di dalam qiraat Imam Asim ya Thariq Syatibiyah ya seluruh kufiyun bahkan seluruh kufiyun. Jadi pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu membacanya dengan wasal, diwasalkan. Karena apa? Kufiyun menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama, ya, sehingga pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu adalah ayat yang ketujuh. Ya, berbeda dengan qiraatnya daripada Imam Nafi' ya, yang menganggap bahwasannya alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang pertama. Sehingga pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berhenti. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Ya. Maka untuk menjaga daripada lafaz dari qiraat Imam Asim ya Al-Kufi, maka kita membacanya dengan mewasolkannya. Itu ahsannya seperti itu. Tapi kalau nafas kita ini tidak cukup, ya misalnya nafas kita ini pendek, maka boleh berhenti di alaihim yang kedua ya, di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi ini untuk menjaga keautentikan daripada qiraat Imam Asim. Ya. Kalau kita membacanya berhenti di alaihim yang pertama boleh atau tidak? Boleh kita berhenti. Tapi kita tidak sedang membaca seolah-olah tidak sedang membaca qiraat Imam Asim. Ya. Masa kita lagi baca riwayat Imam Hafs an Asim tapi kita membacanya berhenti di alim yang pertama. Jadi seolah-olah kita lagi baca qiraat lain. Nah, seperti itu ya. Walaupun ini tidak berhubungan dengan halal haram, tidak boleh berdosa tidak. Ya, tapi kita lebih menjaga daripada kontentikan dari bacaan Imam Asim ya. Baik, silakan diulang. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wasal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, berarti kan pada saat ikhfa, jadi ikhfa itu kan ada tiga ya. Ada ikhfa yang aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa yang awsat. Kalau yang untuk ikhfa aqrab, ya pertemuan nun sakinah atau tanwin dengan huruf ta, dal, to ya. Jadi cukup dia dijauhkan ke makhrajnya saja kalau untuk ikhfa yang aqrab. Jadi antum, kuntum, andada. Jadi suara samarnya sangat tinggi. Ya a'la darajatil ikhfa. Jadi masuk ke dalam tingkatan ikhfa yang paling tinggi. Kalau ikhfa ab'ad ya huruf qaf dan kaf ya. Cukup antum kan saja. Kalau untuk huruf qaf maka dengan tebal gunanya min qabl in kana ing langsung saja. Tapi untuk ikhfa yang awsat antum cukup dekatkan ke makhraj. Siap-siap ke makhrajnya huruf fa. Ya wa anfus siap-siap ke makhraj huruf fa ya untuk mendapatkan apa tingkat kesamaran yang pas untuk huruf ikhfa tersebut pada huruf fa anfu wa anfu ya wa anfu siap-siap ya seperti itu. Baik, saya dulu Bang Ji. Yunfi razaqnahum yunfiqun ya seperti yunfiqun. Baik. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Wama unzila bedakan ya. Tadi kan bertemu nun sakinah dengan huruf zai itu sama dengan ikhfa-nya huruf fa tadi. Unzila itu harus tebal. Jadi bedakan ikhfa-nya ya. Min qablik kan kan huruf tebal ya. Huruf isti'la. Min qablik min qablik. Baik. Karir. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما Tipis هم atau tebal itu kalau di antum waqafkan. Wabil yaumil akhir atau akhir. tipis Ustaz. Tipis, nah. Sahih. Wasil. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ora kan tebal ya. Ora, ri, uru. Wa ma yash'urun, urun. Kurang tebal sedikit aja. Antum tebalkan sedikit. Ora, ri, uru. Wa ma yash'urun, urun. Jadi ketika dhamma itu tetap juga pangkalnya terangkat ke atas. Urun, ziqona, uru. Jadi menebal ya, ketika dhamma menebal suara ora-nya. Baik. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Dua rakaat atau lebih dari dua rakaat itu? Lebih. Nah, perhatikan ya. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia bukan masuk ke dalam mad far'i. Kalau kita berbicara mad far'i, ia sudah masuk ke dalam pembahasan ahkamul mad. Ya, berarti kalau ahkamul mad ia dibaca lebih daripada dua harakat. Maka di dalam Nazam Manzumatu Fathul Alfaz wal Ghilman fi Alam Tajwid itu ahkamul mad itu membahas tentang mad far'i saja. Ya, tentang mad far'i, tidak dibahas mad yang bukan mad far'i. Ya. Maka seperti halnya mad iwad, kemudian mad silah sughra itu dia tidak masuk ke dalam pembahasan mad far'i karena ia dibaca dua harakat saja. Iwajan bacanya iwaja. Ya, aliman baca alima. Seperti itu ya. Mad silah sughra juga sama. Ya, dia tidak dibaca lebih daripada dua harakat kecuali mad silah kubronya. Ya, ketika hu atau hi bertemu setelahnya huruf hamzah. Jadi ada sebabnya. Karena di dalam mad far'i itu mad yang terjadi karena dua sebab. Sebab hamzah dan sebab sukun. Ya, sebab hamzahnya itu mad mutasil, mad munfasil, kemudian mad silah kubra, mad badal. Nah, itu masuk dalam sebabnya hamzah. Sebab sukun ada dua ya. Sebab sukun arid dan sukun asli. Kalau sukun arid itulah mad arid li sukun, mad lin, seperti itu. Kalau sukun yang asli mad apa? Mad lazim. Seperti itu ya. Jadi kita benar-benar paham dengan hal tersebut. Karena kita membaca Al-Quran ini tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita lagi mensifati bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa fungsi pengambilan sanad itu? Apa manfaatnya kita ambil sanad? Untuk mensifati bacanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Karena apa? Karena lafadz daripada guru-guru kita yang telah memiliki riwayah sampai dengan Rasulullah SAW itu adalah lafadz yang harus kita jaga dengan baik. Ya, karena ini amanah. Ketika antum nanti meriwayahkannya, antum punya amanah untuk mengajarkan yang baik dan benar. Maka dari itu ya Abdurrahim Dahlan, ana harapkan nanti selesai nanti antum talaqi dengan ana 30 juz, ana harapkan untuk senantiasa meningkatkan diroyahnya juga. Ya. Karena nanti antum kan mengajar sekarang kan? Ya. Ana di Ma'had Ustaz.
Oh, Masya Allah ya, seperti itu ya. Nanti antum mengajar, antum punya murid yang banyak seperti itu. Jadi ada pertanggungjawaban. Sama dengan Ana ya. Ana mengajarkan itu tidak punya prinsip bahwasannya siapa yang talaki dengan Ana, siapa yang belajar dengan Ana pasti pintar, tidak. Yang penting satu hal yang Ana terapkan yakni Ana mengajarkan yang benar saja. Sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari guru. Nah, itu yang benar ya. Iqra'ul Qur'ana kama 'alimtum. Bacalah Al-Qur'an itu bagaimana kalian diajarkan. Nah, ini manhaj yang benar di dalam belajar Al-Qur'an. Baik. Lanjut. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yakdzibun. Perhatikan huruf kaf ya. Huruf kaf itu kalau dia sukun maka tampak hamesnya. Ya, hamesnya lebih tampak ketimbang ketika dia berharokat. Huruf kaf itu kalau berharokat itu jangan berlebihan hamesnya. Ka, ki, ku, ka. Jangan ka, ki, ku. Tapi ka, ki, ku. Tapi ketika dia sukun, ya, sakinah, maka dia tampak ya. Yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Seperti itu. Jangan sampai hilang hamesnya. Bisa diulang lagi? ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صحيح. نعم واصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Perhatikan di situ setelah mat ada hamzah. Ya. Antum waqaf di lafaz as-sufaha'u. Itu ada mat apa di situ? Ada mat wajib. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Wajib itu apa? Jenisnya atau hukumnya? Hukumnya. Nah, wajib itu hukumnya. Ya, lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Nah, itu hukumnya. Jadi wajib, jaiz dan lazim itu adalah hukum. Maka kalau dikatakan itu mat apa? Jangan mat wajib ya, itu hukumnya. Kecuali kalau natanya ya akhi ya, Rahim, itu hukumnya apa di lafaz as-sufaha? Hukumnya wajib. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau Anda tanyakan ini mat apa di sini? Ya, taib. Nambah sedikit. Jadi pada lafaz as-sufaha'u di situ terkumpul dua mad. Ya, walaupun kita ketahui bahwasannya ada tanda alis di atas. Di atas madnya ada tanda alis, ya. Nah, kalau antum perhatikan di mushaf itu kalau mushafnya daripada Abu Amr Ad-Dani, mushafnya Indonesia, standar MSI, standar Indonesia, ya. Itu ada tanda alis yang agak cekung ke dalam, ya, masuk ke dalam. Ya, seperti itu ya. Anda bawa papan ini. Papannya di dalam. Ada agak cekung ke dalam. Itu menunjukkan bahwasannya itu adalah mad mutasil. Ya. Mad mutasil. Nah, berbeda dengan mad munfasil. Mad munfasil itu
tanda alis di atasnya itu tandanya seperti ini aja ya, seperti kayak cacing gitu biasa seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau di dalam mushaf ya untuk standar Indonesia atau mushafnya dari mazhabnya Abu Amr Ad-Dani. Tapi kalau mushafnya Abu Daud ya seperti halnya mushaf Madinah, nah itu semuanya sama, tandanya seperti kayak cacing semua. Nah, ini salah satu kelebihan dari mushafnya standar Indonesia itu ya, membedakan mat mutasil dengan mat munfasil. Ya, seperti itu ya. Kalau mat munfasil dia dihukumi jaiz. Kenapa dihukumi jaiz? Karena ia boleh dibaca dengan qasar. Ya, kalau berbicara masalah jaiz berarti ada bacaan yang lain yang boleh dibaca lebih daripada 4 harokat, kurang daripada 4 harokat, ya, atau 5 harokat. Jaiz berarti boleh baca dengan qasar. Ya, boleh baca dengan qasar. Kalau baca dengan tawasud berarti boleh baca dengan qasar. Itu jaiz, maksud pengertian daripada jaiz. Kapan ia dibaca dengan qasar? Ketika dalam torik yang berbeda. Kalau toriknya thayyibah ya, maka dia boleh dibaca dengan qasar. Itu ada pembahasannya di Risalatul Qasr Ibn Fasil ya. Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah taala membahasnya di dalam risalah singkatnya ya. Nah, itu membahas tentang bolehnya membaca jaiz ya, atau mat munfasil dengan 2 harakat. Bima unzila ilaika wa ma unzila ilaika. Itu membacanya dengan cukup dengan diqasarkan saja, baca dengan 2 harakat seperti itu. Nah, perhatikan pada lafaz as-sufaha'u itu ada mad bertemu dengan hamzah yang dibaca sukun karena waqaf. Ya. Jadi kaidahnya kalau ada mad jatuh setelahnya huruf yang dibaca sukun karena waqaf, jadi mad apa itu? Mad arid ya, mad arid disukun. Kan ta'rifnya mad arid disukun itu kan adalah mad yang jatuh setelahnya huruf sukun. Ya, karena waqaf arid ya, sukun arid maksudnya sukun palsu, sebenarnya berharokat. As-sufaha'u itu kan harokatnya dhammah, tapi karena kita waqaf maka kita sukunkan as-sufaha, seperti itu ya. Nah, berarti itu mad arid lisukun, tapi juga terkumpul di dalamnya mad mutasil, yakni apa, mad yang jatuh setelahnya hamzah, ada sebab hamzah di situ yang ia terkumpul dalam satu kata. Ya. Jadi ada 2 mad, ya, mad mutasil dan mad arid disukun. Maka para ulama menyebutkannya bahwasannya ini adalah mad muttasil arid. Mad muttasil arid. Jadi bukan mad arid disukun lagi, bukan mad mutasil tapi mad muttasil arid. Bacanya berapa harokat? Nah, maka kita menimbang dulu. Kalau hal ini kita temukan, berarti kita harus mengetahui marotib dari madnya. Mad yang paling tinggi itu ada mad lazim, mad mutasil, munfasil, kemudian arid disukun di bawah. Ya, arid disukun di bawah. Pokoknya arid disukun di bawah mutasil. Berarti mad mutasil itu kalau dalam Thariq Syatibiyah dia dibaca 4 dan 5. Tawasud dan fuaiqul tawasud. Ya. Fuaiqut tawasud. Tawasud dan fuaiqut tawasud. 4 dan 5 harakat. Ya, seperti itu ya. Nah, perhatikan mad arid disukun ia dibaca 2, 4, dan 6 harakat. Berarti karena tingkatan mad mutasil ini lebih tinggi dari mad arid lisukun, maka 2 harakat pada mad arid lisukun itu sudah gugur. Tidak boleh kita baca lagi. Tidak boleh baca as-sufaha. Nah, tidak boleh baca seperti itu. Kenapa? Mad mutasil itu derajatnya lebih tinggi daripada mad arid lisukun. Seperti itu ya. Sebentar, tutup video dulu. Ada yang melintas. Baik. Anda tutup dulu ya, tidak apa-apa ya. Nah, berikan penjelasan. Nah, jadi ketika marotibnya lebih tinggi, maka yang kita perhatikan adalah mad mutasilnya. Nah, berarti 4, 6. Nah, berarti yang 2 hilang. Ya, tinggal 4, 6 juga. Nah, terus bagaimana cara kita menunaikannya? 4 atau 6? Kita lihat dulu mad arid sukun di awal kita baca berapa harokat. Ya. Kalau kita baca mad arid sukunnya 4 harokat, maka
berhenti pada kondisi seperti ini, pada mad muttasil arid, maka antum bacanya dengan 4 harokat. Paham ya? Abdurrahim. Nah, baik. Kalau antum baca mad arid disukun di awal tadi, katakanlah di surah Al-Fatihah tadi antum bacanya stabil 6 harokat terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat seperti itu. Bertemu dengan lafaz as-sufaha, itu antum bacanya nanti dengan 6 harokat juga. Seperti itu ya. Jangan nanti antum bacanya dengan 4 harokat. Karena tadi arid sukun tadi di awal antum baca itu sudah 6 harokat. Dalam sekali baca ya, maksudnya dalam sekali baca. Dalam sekali baca. Kecuali kalau antum berhenti, waqaf, kemudian antum mengulang bacaan atau memulai bacaan kembali, maka tidak boleh antum misalnya ngambil 4 harokat di ma'il sukun, kemudian pada mad mutasil arid antum bacanya 4 harokat. Ya, jadi pada lafaz as-sufaha itu antum membacanya sesuai dengan mad arid sukun di awal bacaan antum. Bacaan awal antum tadi antum baca berapa harokat mad arid sukunnya? 4. Banyaknya 6. 6. Ya, tadi antum baca, yang antum baca tadi 6 harokat atau 4 harokat. Mad arid sukun yang antum baca mulai dari awal tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau alami al-alamin. 4 harokat atau 6 harokat? 4. Nah, berarti pada lafaz as-sufaha antum juga harus baca 4. Ya. Kama amanas sufaha. Seperti itu. Jangan kama amanas sufaha. Nah, kenapa kok jadi 6? Sedangkan arid di sukunnya antum tadi bacanya 4. Ini untuk konsistensi ya. Begitu cara membacanya. Dia tidak boleh berubah, Ustaz ya. Kalau kita baca awalnya dia 4, makanya dia harus 4 terus. Iya. Tidak boleh. Jadi konsistensi ya daripada membaca mad. Jadi jangan kita campur-campur. Misalnya seperti ini yang nggak konsisten. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. 2, 4, 6. Seperti itu. Itu tidak boleh ya. Atau di awal dia baca 6. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. 6, 2, 4. Itu tidak boleh. Ya. Itu aturannya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi kita baca Al-Qur'an itu tidak seenak hati kita saja. Ya, dan tidak kita ilmui. Ya, ketika kita tidak mengilmuinya, maka yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Lalu apa yang terjadi lagi? Bukan hanya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, juga kita tidak menjaga daripada sifat bacaan Nabi SAW. Kenapa demikian? Masalah mad ini masalah penting. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu ketika mengejarkan lafaz innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ketika laki-laki tersebut membacanya di depan Ibnu Mas'ud, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata kepada laki-laki itu, bahwasannya tidaklah seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku. Ya, Rasulullah itu mengajarkan membacanya itu seperti ini kepadaku. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha. Dengan mad membacanya. Itu menunjukkan bahwasannya ini perkara penting. Ya, tidak boleh kita membacanya seenak hati kita. Itu kan ada mad mutasil. Al-fuqara, ya, lil fuqara'i itu kan bertemu mad dengan hamzah. Maka dia harus dibaca dengan 4 harokat atau 5 harokat dalam tarik syatibiyah. Nggak boleh dia dibaca dengan qasar, dengan 2 harokat. Ya, lil fuqara wal masakin. Karena mutasil ini ya memang kalau dalam qiraat yang lain, Anda contohkan misalnya dalam qiraat Ibnu Katsir, itu dia tetap dibaca dengan 4 harokat, ya. Dengan tawassut seperti itu wajib, karena hukumnya wajib. Kecuali mad munfasil. Kalau mad munfasil, kalau di dalam qiraat Ibnu Katsir memang ia dibaca dengan qasar, dengan 2 harokat.
karena tidak dikenal ya di dalam qiraat Ibnu Katsir itu Al-Makki itu membaca mufasil itu lebih daripada 2 rakaat. Seperti itu ya. Baik. Paham Tum? Ya Abdul Rahim? Paham tuh, Ustaz. Nah, baik, lanjutkan aja. Sedikit lagi kita. Tidak apa-apa ya di awal pertemuan kita ya. Jadi kalau ana seperti ini ya, kalau talaki dengan ana mesti ana ada penjelasan sedikit-sedikit. Ana tidak seperti halnya beberapa asatidzah yang store aja gitu ya sampai selesai. Entah ustadznya tidur kita nggak tahu gitu kan ya. Nah, seperti kalau ana enggak. Nah, ana simak bagaimana kalau tapi ini lebih apa Ustaz, lebih enak saya rasa karena kita menyetor kemudian ada pembaruan, ada. Nah, alhamdulillah. Baik. Nah, wasil. Tafadhal. Istamir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Nah, perhatikan ya, pada sufaha itu karena mad jatuh setelahnya hamzah, maka kaidahnya harus dinabar ya. Sufaha. Maksudnya apa? Kenapa dinabar? Karena huruf hamzah itu punya sifat syiddah. Jadi sifat syiddah pada huruf hamzah ini harus dijaga. Ketika ia sukun, maka dia harus dinabar ya. Ditekan membacanya. Karena huruf hamzah ini kalau dia disukunkan a, i, u. Bahkan orang Arab itu kesusahan ketika bertemu antara dua hamzah ini, a, i. Maka kaidahnya ketika bertemu dua hamzah, hamzah yang kedua biasanya diibdal atau dibadal, maka jadi lamat badal. Misalnya amanu menjadi amanu, imanan menjadi imanan. Seperti itu ya. Karena kesusahan orang Arab membaca imanan, amanu, seperti itu. Nah, maka ketika hamzah ini di akhir, ya kita sukunkan waqaf, ya maka kita berikan sifat syiddahnya dengan menabarkannya. Jadi jangan sufaha. Jadi seolah-olah tidak ada hamzah kalau seperti itu. Tapi kalau kita nabarkan, menunjukkan bahwasanya itu ada hamzah. As-sufaha. Itu aja. Tapi jangan diangkat matnya. As-sufaha. Itu yang salah ya. Dikit saja as-sufaha. Jadi ditekan ya, ditekan untuk menunjukkan bahwasanya yang di akhir itu yang dibaca adalah huruf hamzah. Hakata. Allah alam shawab. Ana ulang Ustaz. Naam. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Baik, perhatikan ya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Nah, itu yang anak katakan tadi. Sifat rakhwa depan huruf bod, ya huruf bod ini itu harus dijaga. Ya. Jadi harus mengalir di situ ya. Rakhwanya mengalir, suaranya mengalir.
Ulaika alladzina ishtaraw dhala ya dhala itu. Ada suara itu rakhwa dia huruf dhad. Ya. Baik, coba diulang lagi. Nanti dilatih saja ya. Karena memang ini dimaklumi untuk huruf dhad. Bahkan kalau di dalam pembahasan dari ulama yang lain, huruf dhad ini kalau kita tidak mampu untuk menguasai dengan baik, maka diganti dengan huruf dha. Karena memang ini ada pembahasan seru di Muqaddimah Jazariyah. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Jazari itu pengen menyampaikan sebenarnya bahwasannya beda loh huruf dhad dengan huruf dha. Nah, itu ya. Ada pembahasan tentang dhad wa dha. Itu sebenarnya Al-Imam Ibnu Jazari pengen memberikan isyarat beda. Maksudnya apa? Ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwasannya ya boleh ya membacanya seperti halnya huruf dha. Huruf dha itu berbeda. Dha dengan Allah. Tapi kalau kita dengar seolah-olah seperti mirip, tapi beda. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita ini tidak mampu, karena memang huruf dhad itu memang khususan orang Arab ya, bahasanya orang Arab ya, mereka yang fasih. Karena kita tidak memiliki huruf dhad, maka kita mengganti huruf Allah. Waladhdallin. Daripada kita membaca huruf dal yang ditebalkan. Waladhdallin. Itulah hanjali. Tapi kalau kita membaca dengan huruf dha ya, huruf to yang ada titiknya, huruf dha itu tidak sampai lahan jali kita. Itu tidak sampai lahan jali. Ya. Tapi kalau kita mengganti dengan huruf dal yang ditebalkan, maka itulah hanjali. Seperti itu. Nah, saya diulang lagi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم Yakadul barqu. Huruf ra itu harus ngalir sedikit ya. Ada sifat tawassut di huruf ra. Yakadul barqu. Yakadul pada dul. Nah, bibirnya sudah kembali. Dul tipis ya, istifal pada huruf lam. Yakadul barqu. Harus ngalir sedikit huruf ra. Yakadul barqu. Nah, Heril. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Coba antum tebalkan lagi untuk ikhfa yang qaf. Syai'in bukan syai'in qadir, tapi syai'in qadir. Syai'in kan syai'in syai'in qadir. Jadi lebih ditebalkan ikhfa. Gunanya tebal gitu ya. Suaranya menebal gitu. Baik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tamam. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Saya perhatikan itu ada ya ya-nya bertasydid. Maka kaidahnya apabila bertemu dengan ya bertasydid atau waw bertasydid, maka ia dinabarkan. Ya, kecuali pada hukum idgham bi gunnah. Itulah lain hal ya. Idgham bi gunnah tidak perlu dinabarkan. Ya, cukup dia idgham saja dengan gunnah. Tapi tidak dengan bertemu dengan ya yang bertasydid. Iyyaka. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita mengalirkan suara huruf ya tersebut karena ia punya sifat rakhawah pada huruf ya. Ya. Ya ayyuha ayyuha. Kita tekan suaranya kemudian kita alirkan. Kita tekannya di makhrajnya ay. Tapi suaranya kita alirkan. Baik, saya diulang lagi. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sahih, tamam. Seperti itu ya. Seterusnya seperti itu. Nah. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Masya Allah, hasbuk. Barakallahu fiik. Kita cukupkan ya. Masya Allah ya Abdurrahim Dahlan. Mumtaz. Ya, lebih baik dari awal tadi. Sudah lebih baik. Alhamdulillah. Insyaallah ke depan kita lanjutkan. Semoga Allah Ta'ala berkahi ya, talaqi kita. Dan Allah berikan keabsahan kita semua dalam baca Al-Quran. Amin. Dan diberikan kepada kita semua kesehatan ya. Ya, hingga kita bisa menuntaskan nanti sampai dengan juz yang terakhir dari Al-Quranul Karim ini. Taib. Hal fi soal? Ana minta Ustaz, apa yang paling yang harus saya paling perbaiki Ustaz dalam pembacaan tadi. Jadi pada talaqi kita hari ini yang perlu antum perhatikan yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran, kemudian masalah sifatul huruf ya. Makhraj sudah bagus, cuman beberapa sifat saja, cuman tidak keseluruhan. Huruf ora terutama. Huruf ora ketika ya sukun ya. Maka kita alirkan dan yang paling penting antum melatih daripada huruf dhad. Huruf dhad ketika ia bertasydid atau ketika ia sukun. Ya, ketika ia sukun. Untuk senantiasa kita jaga sifat rakhawah. Rakhawah itu kan suara yang mengalir ya.
Karena lawan dari rakhwa itu ada sifat syiddah. Kalau syiddah itu suaranya tidak mengalir sama sekali. Ya, tidak ada aliran suaranya. Huruf hamzah a, huruf ba ab, huruf qaf aq, ya, huruf ta ab. Tidak ada suara yang mengalir. Beda dengan huruf-huruf rakhwa yang senantiasa yang mengalir hurufnya. Suaranya mengalir. Ai, as, ah. Ada aliran suara di situ. Huruf dot juga ada. Am, Jadi ada suara am, am, ya. Itu harus mengalir. Kemudian huruf ain antum tinggal dilatih saja. Jadi huruf ain ini adalah huruf yang istifal, huruf yang tipis, yang ia berada di wastul halq, ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha. Jadi huruf ha dan huruf ain itu sama, ya. Ha di setengah, ha a, Ada pertanyaan, apakah huruf ain ini memang tidak keluar sama sekali di rongga hidung? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita jawab. Bahwasannya huruf ain ini ada sedikit ngalir di rongga hidung, bukan tidak mengalir sama sekali. Jadi ini boleh. Jadi bukan lahan, karena huruf ain ini, ya, ada sedikit dia mengalir di rongga hidung, tapi dia tidak boleh terlalu banyak. Maksudnya kita mengalirkan benar-benar di rongga hidung. Iyyaka na'budu akhirnya ketika kita pencet pangkal hidungnya, maka dia akan terdengar, ya, suara yang mengalir ke rongga hidung. Nah, itu tidak benar. Tapi kalau ia hanya sedikit alamiah saja suara yang mengalir ke rongga hidungnya, maka itu tidak mengapa. Ya, yang penting ada aliran sedang pada huruf ainnya. Iyyaka na'budu. Dengan kita buka ini, jangan kita tutup. Kalau tutup jadi iyyaka na'budu tapi na'budu Nah, jadi suaranya tuh tipis, ya. Huruf ain itu, perhatikan, huruf ain itu bukan punya sifat isti'ala, ya, tapi istifal. Jadi tipis saja, huruf tipis. Iyyaka na. Ka kan tipis. Na tipis. Nah, tetap kita konsisten di bibir kita yang terbuka. Kana budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Seperti itu. Ya, silakan itu saja, ya. Koreksinya buat antum. Yang lain, masya Allah, yang lain bagus, sudah bagus. Taib. Tinggal dilatih, karena proses untuk menuju absahnya bacaan kita, cara kita melafadzkan huruf demi huruf itu melalui proses. Hatta seorang ulama sekalipun tetap menjaga keabsahan bacaannya, huruf demi huruf itu dengan apa? Dengan murojaah. Ya, selalu murojaah terus. Karena kalau kita tidak murojaah, tidak sering tilawah, maka suhan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tanyakan, cukup? Saya mau tanya, Ustaz, nama Ustaz. Nah, itu ada, ya. Di situ tertulis enggak? Enggak, ya? Abu Rayyan. Nah, Abu Rayyan Al-Farisi Hernawan. Panggil aja Ustaz Hernawan boleh. Ustaz Abu Rayyan boleh. Seperti itu, ya. Abu Rayyan itu kunyah anaknya. Ya. Abu Rayyan Al-Farisi kunyah. Ustaz belajar di mana dulu, Ustaz? Nah, ada beberapa guru kami, ya, dari Indonesia juga ada Syekh Abu Sofiyah, juga guru kami Syekh Harun Razi dari Yogyakarta, yang dari Mesir juga ada Syekh Hasan Abdul Ghani, hafizullah ta'ala, dia masih hidup, masih kadang-kadang kontak dengan anak gitu, ya, WA-an, ya, dengan Syekh Sa'ad, ya, Sa'ad Zaki Jum'an, ya, dari Mesir, Al-Misri. Syekh Hasan Abdul Ghani Al-Misri, Syekh Sa'ad Zaki Jum'an Al-Misri, beliau dari Mesir, ya. Baik.
Karena kalau untuk dengan Syekh Hasan, ana menyelesaikan qiraat ana untuk qiraatnya Abu Amr Al-Basri dengan kedua perawinya. Kemudian untuk qiraat Ibnu Amir Asy-Syami, dengan Syekh Sa'ad. Ya, seperti itu. Ini lagi sedang proses ana dengan Ustadz Fakhrul Razi untuk menyelesaikan qiraat. Sedikit lagi ana selesai untuk qiraatnya Ibnu Katsir Al-Maki dengan kedua perawinya, ya. Al-Bazi dengan Qunbul. Insyaallah taala. Nah, doakan saja. Nah, kelas. Khalas Ustaz. Nah, alhamdulillah. Taib. Tidak pertanyaan ada akhiri, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran qalban khashi'an. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa antum nanti catat di grup, ya, di grup. Nanti anak kirimkan aja ya. Nanti anak kirimkan contohnya. Nanti dari ayat berapa sampai ayat berapa. Seperti itu nanti chat di grup. Chat di grup bahwasanya antum sudah menyelesaikan talqin dengan anak pada hari ini. Kemudian sampai dengan ayat ini. Itu buat nanti antum lihat, misalnya antum lupa nanti di ayat berapa ya Ana ya? Surat apa? Nah, nanti di grup antum bisa lihat, oh, anak terakhir di surat ini ayat. Baik. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.